Katanya di situ ada nenek-nenek, anak kecil sama cewek. Oh iya. Apakah Kalau anak kecil gue juga pernah denger gitu. ada yang jatuh sama suara kaki. Itu waktu lu berdua sama Iqbal. Enggak, gue sendiri jam 1 pagi. Kalian kenapa suka banget ya di sini jam 1 pagi main game ya? Lu main game apa kerja? Kerja aja. Saya. Selamatkan dirimu. Oh iya, oke. Saya kerja. Jam 1 Gitu, malam iya. lu kedenger suara jatuh. Yang jatuh apa? Nggak tahu apa. Gue nggak berani nyamperin juga. Di Cuek aja. Dari situ Luar. yang jatuh mah. dari studio. Kalau di sana cuma benda kesenggol doang paling. Sama pintu. Benda kesenggol tuh gimana? Ya nggak tahu gimana suaranya. Benda kesenggol tuh. Random gitu suaranya. Tapi cuek aja. Ada lagi kalau lu di atas tidur di atas Di gimana? atas nggak pernah digangguin. Nggak pernah diganggu. Paling Iqbal doang bau. Udah itu aja. Konten horor jangan ketawa-ketawa. Thank you, Je. Thank you juga, ya. Semangat bekerja. Iya. Za. Apa? Kenapa serem banget? Interview investigasi. Iya, lu kan ini sebenarnya karena lu anak baru sih, jadi kita interview Ele. Kemarin kan gue pernah nanya lu, lu pernah ada pengalaman horor gak di kantor ini? Ada satu doang sih. Pas Baru mau- ini guys, anak baru nih. Halo guys. Waktu itu mau habis sholat maghrib, terus lagi berhenti celana, ngadep ke atas, terus ada, oh itu kok tinggi siapa ya, cewek, kirain siapa, apa namanya kayak karyawan juga, tapi dia diam aja, diri gitu, kan itu jendela Ini gede gimana kan, nih? Gimana? sini, tuh yang ada atas, kan gue di sini. Soalnya celana kayak gini, ngeliat ke atas, itu setinggi itu tuh. Dia diri Di lantai 3? lantai 3 ya itu ya. Iya itu situ. Ini pojoknya itu tuh. Dia diri kayak lagi benerin apa gitu tapi dia diem. Di lantai 2 apa lantai 3? Lantai 3. Lantai 3 bukan. Gak ada orang, cuma anak-anak media. Wow, mata lu jeli juga ya sampai melihat ke atas itu. Padahal mah gue min 2 loh. Setinggi apa ya sampai lu bisa ngeliat? Lebih tinggi dari gue mungkin seginilah ininya. Kalau menurut gue ya, Iya. kalau pandangan gue kan kayak itu kan kayak balkon di bawahnya itu mungkin ya nggak nyampe semeter lah ininya kan ya. Nah ditambah lagi semeter, nah itu 2 meter kayaknya kurang dari sialan 2 ada meter. siapa itu? Nah kayak gitu tapi dia lebih tinggi di atas. Nah itu di pojok sini kanan. Itu siapa? Kiri. Pendek berarti itunya. Iya. Berarti tinggi dong itu, lebih dari. Jetro tinggi banget ya, setinggi itu. Nah itu ngelewatin yang itu loh. Oke. Nyamping, jadi kayak Oke, kayak oke, kayak oke, mungkin oke. kayak lagi gua kira situ ada kayak apa namanya dapur apa ini kan. Heeh. Jadi dia kayak gini. Nah, gua ngeliat ke atas sebentar dong mungkin ya 5 detik apa 3 detik lah. Oke, gua merinding. Langsung kayak gini. Selamat Reza, kamu anak baru yang langsung jackpot. Terima kasih, biarkan itu menjadi misteri. Lagi serius. Gangguin aja. Kak, kita boleh gangguin lu bentar gak? Boleh. Lu selama di kantor ini kan lu salah satu orang yang paling lama nih tinggal dan bekerja di kantor ini. Lu pernah mengalami kejadian apa aja yang horor di sini? Di mana, di sini apa di rumah gua? Di kantor ya, di kantor. Kan ada tuh di deket kitchen. Tadi kalau kalian udah ngeliat kitchennya, itu- Belum. oh belum ya? Iya. Ya pokoknya ada lah di situ deket kitchen, terus ada lift. Nah di lift itu entah kenapa kalau gua lewat di situ enggak beberapa kejadian aja. Kayak ada isinya, jadi kayak ada kerumunan, tapi kayak kosong. Ada kerumunan. Kerumunan. Lu ngeliat atau mendengar? Mendengar. Itu liftnya nggak bisa dibuka kan? Gue juga nggak pernah masuk ke dalam Iya, situ. tapi lu tau lah kalau misalnya kalau lift kalau banyak Iya, orang iya. gitu kan, nah itu kayak ada gerasa gerusuk, terus kayak berasa penuh aja gitu. Kalau naluri gue berkata seperti itu aja. Wah. Terus apa lagi? Terus, oh ini sebenarnya nggak tahu sih, ini antara gua yang apa kayak mungkin sleepwalk atau mungkin ini bisa kayak gangguan gitu sih. Nggak gangguan sih, lebih kayak bantuan. Jadi gua tidur di atas ya di salah satu kamar. Pas gua tidur
gue kan nggak pakai bantal. Gue tidur aja tuh kayak ya selonjoran aja. Nah pas gue bangun sekitar jam 3 atau jam 4 tiba-tiba ada bantal di leher gue, terus ada kayak guling di sebelah gue. Nggak tahu itu kayak terlalu baik banget ya, kayak hantunya nggak mau gue ini kali ya, leher gue sakit gitu, makanya dikasih bantal. Dia nggak sih? Jadi ini adalah kisah cinta antara Dua makhluk. dunia. Iya nggak sih? Ya, Selamat Kak Dika, Anda bersedia menemukan jodoh Anda. Tapi itu yang di deket kitchen. Tadi kita juga ngobrol sama Kak Rian. Katanya dia pernah punya temen yang bilang dan indigo. Katanya di situ ada nenek-nenek, anak kecil sama cewek. Oh, iya. Apakah Kalau anak kecil gue juga pernah dengar di tangga itu. Jadi kayak ada kayak langkahnya langkah anak kecil tuh nggak sih? tapi kayak light enteng lah ya, jadi kayak anak Jadi, kecil ya. Tapi so far kayak baik-baik aja sih, maksudnya gangguan-gangguannya ya pengen kenalannya mungkin kita bisa adain sesi khusus kayak itu, main kali permainan anak-anak. Wow. Seram, konten seram. Oke. Konten seram, mungkin itu aja. Oke. Saya tidak mau diekspos. Oh begitu ya Pak ya. Iya, saya mau. Oh, udah banyak ngomong nggak mau diekspos. Iya, saya Oke. Sebenarnya gue mau ajak lu ke bagian kitchen yang lu bilangin itu loh, tapi karena lu lagi rekaman gue nggak mau mengganggu. Tadi belum kesana ya sama. Belum masuk kitchen Steve sih. Oh kalau kitchen gue nggak pernah ngerasain sih. Di sini yang ada kerumunan. Di sini yang ada kerumunan. Kayak feel auranya tuh penuh dan kelihatannya kayak banyak orang yang di situ gitu. Kayak Ada suara-suara lah ya. Suara-suara. Gak tau berat sih, nggak tau daerah-daerah ini kayak emang berat sih, maksudnya feel-nya tuh kayak berat gitu, entah kenapa. Kalau yang anak kecil itu di sini. Kok horor banget ya lampunya nyala. Ben, naik bentar yuk. Ini hampir nggak pernah ke daerah sini sih. Ini sebenarnya bagian kantor yang bener-bener gak ada yang ngelewatin gak sih? Karena ini tuh yang dibilang Karian ada rumah kosong di sebelah yang nyambung pintunya ke kamarnya Gomez yang tadi. Ini yang isinya tuh kosong guys. Yang lu dengar ada anak kecil Kayak kah? kelihatannya gitu. Sebenarnya jepit banget lagi. Gue kira malah tangganya kesana lagi. Oke deh. Thank you Kak Dika, terima kasih atas ceritanya. Udah itu aja, nggak ada lagi yang aneh-aneh. Saya kapan dibayar ya Pak? Jadi wartawan hari ini, bukan wartawan sih. Jadi kameramen. Ini narasumber berikutnya nih. Nah guys, untuk yang terakhir kalinya kita ada. Kok untuk terakhir kalinya Kok terakhir ya? kali kenapa gue jadi yang terakhir? Apakah spesial sekali cerita gue kayak? Iya, karena kan lu ini sering melihat dan mengalami banyak hal ya daripada anak-anak lain. Jadi berhubung Reza ini punya banyak cerita, jadi kita di sini juga bakal gak cuma ceritain tentang kantor, tapi juga pengalaman lu yang pernah lu alami. Gua tahu lu punya banyak banget cerita. Dari kemarin gue nanya sama anak-anak, kalian ada punya cerita horor gak sih di kantor? Semuanya pada bilang ada sih, tapi Reza yang paling banyak. Aduh, jadinya itu kenapa lu siapa ada yang di bilang sini? begitu? Semuanya Oh, sih, semuanya. iya. So, kalau di kantor dulu nih ya, lu pernah mengalami apa aja Za yang horor? Kalau di kantor itu sebenarnya punya beberapa pengalaman juga yang memang karena gue mungkin iseng, karena gue mungkin usil atau gue salah ngomong, akhirnya gue kayak ya kayak gitulah. Jadi gue ngerasanya kayaknya kalau gue habis usil atau gue habis iseng gitu langsung deh makhluk astral tahu gitu. Dan gak tau kenapa ada yang bilang gue bukan kesurupan ya, cukup sering bisa merasakan itu. Katanya orang yang bisa ngelihat itu gue tuh di punggung belakang itu secara kasat mata ya, katanya sih udah bolong, nggak tahu bolong apa, entah itu apa namanya turunan bolong Ada apa, ya, Za? bolong ya, Enggak. ini darah semua di sini sudah apa, ini gue Sundel bolong. wewe gombel ya, sudah bolong ya, Hati-hati dengan omongan. ribet banget. Iya, loh ini sebenarnya tempat yang Iya. paling banyak dibicarakan oleh anak-anak. Bicara
orang bilang sini gue bolong, cuman gue nggak ngerti apa. Cuman kalau gue ngerasa gitu ada kekuatan negatif itu sini gue emang kerasa berat banget dan panas. Itu tuh gue ngerasa kayak wah apa sih ini udah ada yang Kayak berat gitu ya? iya, gue baru bisa merasakan, bukan melihat. Melihat itu tuh kadang-kadang tuh gue kayak sekelibet gitu. Ujung Pernah mata. ngeliat secara jelas kalau gue udah capek banget. Dulu waktu nanti mungkin kalau misalnya gue sempat cerita sama lu, tuh di gunung gede, gue pernah melihat kayak jelas banget sosoknya. Tapi itu nantilah. Cuman gue cuma bisa merasakan doang sih gitu. Nah yang gue rasakan gitu, sama ya di kamar lantai 3 itu di atas. Ya itu gue sering denger sih kalau di kantor ini anak kecil kayaknya. Ya, sama dengan omongan Kak Aryan. Iya. Iya. Gue nggak tahu. Kok bisa sih kalian sama? Pernah cerita nggak tahu kalian? Enggak, gue nggak pernah tahu. Cuman Lu tau nggak Reza anak baru? Jadi dia tadi baru cerita juga dia ngelihat dari bawah lorong dapur. lorong dapur yang di bawah. Iya. Oke. Dia ngelihat ke atas, lihat jendela lantai 3. Oh. Hah, Ada orang jendela yang tinggi lantai 3? banget. Wah. Lantai 3? Heeh. Serius lu? Iya. Lantai 3 tuh maksudnya dari depan situ? Lantai 3 dari Emang ada jendelanya? Ada. Nanti lu nonton aja video ruang Kan gerak ya. ditutup. Enggak. Kan ini kan pintu Oh, jendela yang ini. dapur. Dapur. Pintu kalian suka ngerokok. Heeh. Kan ke atasnya kan Ada cuma jendela. jendela Oh, yang iya? di dekat kulkas kan. Aduh, kamar gua di situ. Lantai 3. Jackpot ya anak baru langsung ngelihatnya yang Serius lu? iya. Wah. Oke. Kalau sosok Anak tinggi kecil. gue pernah lihat. Gua enggak. Kalau gue rasanya sih kayaknya anak kecil. Kayak Kenapa sering tuh suara-suara kaki? Suara ketawa gitu. Kadang suara kaki. Kalau gue di studio, gue kan kadang suka menyendiri. Kadang malam juga anak-anak pada ke atas, gue masih di studio gitu. Itu gue bisa dikatakan sering gitu. Karena gue bisa ngitung berapa kali, bisa dikatakan sering. Kayak emang dengar suara langkah gitu. Tapi gue terus terang aja ya, karena mungkin kayak terlalu sering gitu. Jadi biasa aja. Biasa aja kalau ngerasain sesuatu itu. Mungkin kalau diliatin gue trauma kali. Wah anjir gitu mungkin ya, kayak gue akan berani sendiri lagi. Cuman karena gue seringnya ditunjukin sesuatu yang bergerak doang tuh kayak langkah gitu, gue sering denger, ketawa-tawa gue sering denger. Sama pintu studio itu kan rapat. Iya. Pernah kebuka sendiri tuh, lu bayangin. Terus gue kayak udah, gue masih apa? Masih Main laptop aja iya. gitu, masih kerja, masih denger lagu gitu kan, karena vibes-nya lagu kan. Jadi kalau serem pun enggak apa, cuman kebuka sendiri. Padahal berat Gue ya mikir pintunya. ini kan ketutup. Terus angin, dari mana angin? Iya, Kan nggak ada, iya. kecuali kalau ada pintu yang mengarah keluar, terus dibuka pintunya, mungkin kayak ada dorongan apa gitu kan. Ini kayak kok kebuka, terus AC nggak mungkin sekuat itu anginnya. Gue pernah latihan di studio kan, latihan ngapalin skrip gitu. Gue juga baru inget gara-gara lu cerita itu. Jadi pintunya tuh emang nggak ketutup secara rapet. Nggak Karena ketutup secara rapat. iya, karena gue tahu Rizwan bakal dateng. Karena gue udah bilang, Wan gue ready ya syuting. Ya bentar ya Em, dia bilang kan. Gue duduk. Terus gue kira Rizwan itu apa namanya? Bukan main apa sih? Bukan ngecengin apa sih? Apa sih? Ngejokes gitu kayak Oh, ngecengin. bukan ngecengnya. Waduh bahasa Indonesianya apa? Ngeledek, Mainin gua gitu. mainin. Kayak apa sih bahasa Indonesianya? Ngeprank aja. Ngeprank lah, menjahili. Ulang ya Wan. Gua kira Rizwan tuh ngeprank. Jadi dia di ujung pintu dia ngintipin gua itu lagi kayak- latihan karena ada item-item. Oke, terus? Nah, jadi kayak gua kira apa sih si Rizwan ini ngintip-ngintip. Pasti dia pegang HP atau pegang kamera sengaja tuh mau share ke anak-anak ya Amira latihan gitu loh. Terus tiba-tiba gua tunggu lama banget dia berdiri Masih ada di situ, Iya, akhirnya gua bilang, gua kan keganggu ya lagi latihan diintipin. Wan apa sih, Dat? Masuk aja kenapa? Terus diem aja. Akhirnya gua kayak langsung gua buka kan pintunya. Gak ada siapa-siapa. Kayak gitu kan, ngerasa doang kan? Iya. Kayak ngerasa segala macam hal-hal kayak gitu ya, yang gue sering sih kayak gitu. Studio. Lantai 3. Sama ini nih, ini gue mungkin belum pernah cerita, cuman gue pernah benar-benar bingung dan gue ngerasain. Jadi gue sampai malam di studio. Jam berapa? Kayak jam 12 deh. Oke. Jam 12 sampai malam. Terus gue udahan nih, set ya kan. Laptop gue taruh di meja.
masih ada Iqbal di sini. Gue bilang, Bal, masih main aja lo, gitu kan. Bal. Terus habis itu gue ke atas, straight. Terus gue ke atas, gue masuk kamar gue cuci muka. Terus gue pengen nyari Jetro kan. Gue buka kamar, Iqbal tidur. Gue belum pernah cerita ke Iqbal, Bal, tonton Bal. Tapi ini bener ya. Kayak gue negor, terus gue ke bawah lagi kan, gue make sure kan. Set gue ke bawah nih, gue ke bawah. Gue merinding Nggak Za. ada orang ya, lampu masih nyala, gue sengaja karena ada Iqbal. Kalau enggak kan pasti gue matiin. Iya, Kalau gue sendiri. Udah abis itu gue matiin kan. Iqbal di atas tadi yang gue tegur siapa gitu kan. Terus gue mikir-mikir lagi, mungkin gue salah lihat guys segala macam. Nah, yang gue salah lihat feeling gue yang gue di bawah. Kenapa? Karena pas gue ke atas kan gue beli rokok, ya kan. Rokok gue tuh ada di sofa. Kan anak-anak kan pasti ngerokok ngambil aja. Nah, ada rokok mil gue dia bawa ke atas. Jadi feeling gue memang Iqbal udah di atas. Tapi yang gue tegur di bawah siapa? Terus gue kayak bingung, gue tidur, gue mikir ya. Gue mikir terus, gue tegur siapa ya? Jawab nggak pas lu tegur itu? Enggak, main aja. Enggak jawab gue. Ya namanya gue lagi main Iya pakai sih. headphone gitu kan. Tapi gue itu bener jelas. Itu kayak gue kayak wow. Tapi gue kayak biasa aja kayak ya udah gitu. Serius ini. Iqbal. Pas gue ke atas, Iqbal udah tidur. Kayak Jetro juga udah tidur. Ini yang Mereka paling serem dari semuanya. Gua ini merinding. kayak baru 2 minggu lalu lah kayaknya, belum lama. Gue merinding. Belum lama. Tapi so far juga kalau yang digangguin banget tuh nggak ada sih sebenarnya ya. Pada dasarnya sih kayak gitu, kalau kita nggak nyari nggak nyari usil gitu kan, nggak nyari masalah sama mereka, mereka juga nggak akan ganggu sih. Di rooftop ada nggak di rooftop? Kalau di rooftop ngerasa doang sih sebenarnya. Oh, Tapi di nggak rooftop, pernah tapi ada. nggak pernah diliatin. Kalau nggak salah waktu itu katanya Kruger deh yang punya cerita horor di atas itu. Cuman gue nggak tahu, gue nggak bisa ceritain gitu. Iya. Nah gue nggak tahu kronologi gimana, cuman katanya ada, cuman gue nggak tahu. Cuman di atas gue nggak pernah ngerasa. Tapi pasti ada sih, pasti ada. Nggak mungkin lah nggak ada ya kan. Tapi pada dasarnya kalau kita nggak ganggu, ya nggak kenapa-napa gitu kan. Ya gitu sih paling di kantor ini mah. Oke deh, thank you so much ya Za untuk Sama-sama. sharingnya. Dan guys, itulah tadi video ini emang beda banget. Kita udah keliling kantor, kita juga nanya-nanya dengan anak-anak, melihat aktivitas anak-anak BCU, anak-anak Facebook, dan anak-anak channel-channel lainnya. Dan ternyata ini gue nggak expect banget cerita terakhir Reza bakal seserem ini. Oke. Untuk mungkin video selanjutnya kita bakal ngomongin soal kisah pengalaman lu yang lain ya. Lu Boleh. ada di gunung, terus Iya. pernah di air mancur, apa di, Itu di gunung. taman ya? Oh ya, yang pernah lu Jadi surupan itu. ya gue pertama kali naik gunung lah, ini teaser ya. Iya. Pertama kali naik gunung, tapi gue udah beberapa kali melihat secara jelas sosok dan merasakan, dan itu hampir membuat gue celaka mungkin. Oke. Tunggu untuk video selanjutnya lagi-lagi dengan Reza ya. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. See you all in the next video. Lu tahu kan slogan Ruang Gelap? Stay alive. Iya. Stay Stay safe, take care, and stay alive.